wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, kalau di Bandung cerah ya, mudah-mudahan di seluruh Indonesia juga cerah. Kita dapat berkumpul, kita masih diberi kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat bersilaturahmi bersama untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kompetensi kita sebagai pendongeng untuk belajar kepada Kak Elok tentang public speaking in storytelling. Bagaimana kita sama-sama akan menimba ilmu pada beliau dan dengan senang hati kita akan dengarkan sharing dari Kak Elok. Silakan Kak Elok. Terima kasih, Kak Juli. Wah, saya deg-degan. Jadi, izin ya teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Aduh, saya manggilnya eh, teman-teman saja ya, biar lebih dekat dan hangat dan akrab gitu kita ya pagi ini. Di pagi hari yang hangat, kebetulan di Jakarta juga cerah sekali, Master Juli. Jadi semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua bisa sama-sama belajar bareng-bareng karena saya juga masih belajar. Jadi nanti sepanjang kita belajar sama-sama, kalau memang teman-teman punya pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh banget. Nanti kita belajar sama-sama tentang public speaking in storytelling. Saya langsung aja ya, Master Julie dan teman-teman semua ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, saya ulang dari set, oke. Nah, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Kak? Terlihat Kak. Oke, Udah, Master, udah, Master. sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang public speaking in storytelling. Nah, seperti apa sih public speaking, khususnya dalam storytelling kali ini? Karena public speaking itu kan beragam ya, teman-teman semua. Ada yang untuk MC, ada yang untuk moderator, ada untuk storytelling, dan yang lainnya juga. Nah, kenapa sih public speaking itu penting gitu? Kita coba ulas dasarnya dulu ya. Kenapa sih public speaking itu penting gitu? Karena public speaking itu adalah bagian dari komunikasi dan komunikasi yang baik itu bisa membangun kepercayaan orang lain. Kalau kita komunikasinya baik sama orang lain, tentu kan orang lain lebih enak ya ngobrol sama kita gitu. Mungkin nanti akan jadi ketagihan ngobrol sama kita gitu. Kerja sama kita dengan orang lain juga jadi lebih baik. Kemudian kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Ada yang namanya influencer ya. Jadi kalau influencer pasti dia diikuti oleh orang lain karena tutur katanya baik atau tindak tanduknya baik seperti itu. Kemudian meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Ketika kita bicara dengan orang lain, seringkali kita membawa suatu pesan yang ingin kita sampaikan, gitu kan. Mau itu lagi bergosip atau lagi ngedongeng atau lagi apapun tuh pasti ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke orang lain ya. Nah, kemudian bagian storytelling. Kenapa storytelling itu penting? Karena lewat storytelling atau cerita ya, biasanya lebih sering kita dengar sebagai cerita. Kalau kita ngobrol dengan orang lain lewat bentuknya itu cerita, itu bisa lebih mudah diingat. Nanti kita akan melihat contohnya seperti apa. Kenapa cerita itu bisa lebih mudah diingat. Kemudian dengan cerita itu bisa lebih menyentuh emosi dari audiens kita. Kemudian dengan cerita juga bisa membuat pesan dari apa yang kita sampaikan itu jadi lebih hidup gitu. Beda kalau misalkan dengan data poin-poin aja gitu ya. Bisa membuat orang lebih cepat untuk bosan gitu. Jadi kalau bercerita kita bisa membawa pesannya jadi lebih hidup. Nah, antara public speaking dan storytelling ini hubungannya, kalau public speaking itu wadahnya, karena dia ada beragam, storytelling ini adalah salah satu metodenya. Nah, kita masuklah ke public speaking in storytelling, apa aja yang harus diperhatikan. Ini sebenarnya basicnya karena public speaking itu mempunyai basic-basic yang perlu kita perhatikan dalam setiap kali kita mau membawakan public speaking gitu. Baik itu di storytelling, di MC, ataupun moderator, ataupun jadi narasumber. Gitu. Apa aja yang harus diperhatikan? Kita mau lihat dari Mehrabian's model nih.
Saya sering membawakan ini dulu sebagai pengantar, karena dari Mehrabians model ini tuh kita bisa mengulas banyak hal. Jadi dari penelitiannya Mehrabians ini, kalau public speaking itu, communication model itu terbagi jadi 3 bagian dengan persentase seperti di gambar ini. 7% spoken words, 38% tone and voice, kemudian 55% body language. Atau ini sering kita kenal sebagai 3V. 3V itu apa? Ini, verbal, vokal, dan visual. Verbal paling kecil ya, tapi dia juga berperan penting nih. Kemudian vokal dan visual itu paling besar. Nah, seperti apa mereka? Nih, kalau verbal itu adalah artikulasi, kemudian pemilihan kosakata kita, kejelasan pesannya, pemilihan kosakata ini juga kita hubungkan dengan audiens kita gitu. Kita kan milih kosakata pasti sesuai dengan yang audiens kita di acara itu siapa gitu ya. Jadi kalau anak-anak kosakatanya lebih mudah, kemudian kalau orang dewasa kosakatanya bisa lebih kompleks seperti itu. Kemudian artikulasi, kadang-kadang kita suka kalau ngomongnya kalimatnya panjang, terus suka belibet gitu ya mungkin lidahnya. Nah, itu nanti kita bisa latihan tuh. Saya ada latihannya nih setelah ini. Saya boleh baca chat sebentar, mungkin chatnya ada yang... Oh, oke. Nah, ini kita ada latihannya sebentar nih. Teman-teman boleh sambil open cam. Saya mau lihat teman-teman yang open cam. Jadi saya buka layarnya lebar. Nah, artikulasi kata itu kita bisa latihan teman-teman dengan cara seperti ini. A, I, U, E, O. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan A, itu benar-benar mulutnya kita buka lebar. A, seperti itu. Kalau I, kita benar-benar I. U, E, O. Jadi dengan gerakan mulut yang tepat, kemudian suara yang lantang tuh nanti artikulasi kita jadi lebih jelas. Dengan begitu pesan yang mau kita sampaikan juga jadi lebih jelas. Tuh ya, kita bisa praktek sama-sama nih, teman-teman yang bisa open cam, kita bisa praktekkan A, I, U, E, O. Seperti itu ya. Nanti kita bisa latihan lagi di rumah. Setiap kali kita mau membawakan acara atau mau eh, mengisi public speaking gitu ya, entah sebagai apapun itu, bisa pemanasan dulu nih. Pemanasan rahang dengan A, I, U, E, O ini gitu. Selain itu, kita bisa pemanasan juga dengan kalimat ini. Tongue twister ya namanya ya. Kuku kaki kakekku kaku kaku gitu. Dari pelan sampai cepat. Kuku kaki kakekku kaku kaku gitu. Biar kalau nanti kalimatnya panjang, kita nggak belibet nih menyampaikannya karena lidah kita sudah mulai terbiasa. Jadi ini salah satu pemanasannya. Kuku kaki kakekku kaku kaku gitu. Terus yang kedua, yang besar kedua tadi adalah vokal. Vokal ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari intonasinya, kemudian terdiri dari volumenya, terdiri dari temponya, dan juga kalau storytelling kita bisa kasih jeda-jeda dramatis gitu. Kayak intonasi misalkan nih, kita sedang membawakan acara olahraga, kita lagi jadi MC runner nih gitu kan, lagi jadi MC runner di GBK gitu kan, intonasinya kan tidak mungkin hanya intonasi dan volumenya itu tidak mungkin hanya pelan-pelan selamat pagi Bapak Ibu gitu kan, orang di GBK nggak mungkin dengar ya kalau kayak gitu. Jadi harus tinggi intonasinya dan volumenya. Temponya juga mungkin bisa jadi lebih cepat gitu karena acara sport. Beda kalau misalkan kita dengan dalam suatu acara meeting gitu ya. Volumenya lebih rendah, intonasinya juga pelan-pelan, temponya pelan-pelan gitu. Kalau jeda dramatis biasanya kalau kita bawakan cerita, kita kan nggak mungkin ceritanya datar terus panjang, kemudian dibawakan dengan datar gitu aja ya. Kita kasih jeda-jeda sedikit-sedikit. Gitu. Supaya orang juga lebih menangkap cerita kita. Nih, contohnya nih, teman-teman. Contohnya ada sebuah kalimat cerita pendek aja. Nah, ini. Awalnya, kita kasih jeda. Aku merasa takut. Tapi kemudian ada cahaya harapan. Nah, jadi kita bisa mulai dari pelan, karena kita mau kasih surprise gitu ceritanya ya. Ada cahaya yang muncul di depan gitu. Jadi, mulai dari intonasi turun dulu, pelan, kasih jeda. Terus, habis gitu, waktu mau ngasih surprise, kita mulai intonasinya naik.
langsung jadi semangat gitu. Jeda-jedanya biasanya untuk membantu kita supaya mengingat di mana kita harus ngasih jeda, itu kalau nggak pakai titik-titik, saya biasanya pakai tanda garis miring. Gitu. Supaya kita ingat nih kapan harus ngasih jeda, kapan adanya harus turun, kapan adanya harus naik. Nah, ini juga kita bisa latihan vokal di sini. Hari itu aku benar-benar gugup. Semua orang menatapku. Terus, intonasinya sedang nih. Lalu, aku memberanikan diri dan berkata, "Selamat pagi, hari ini kita akan membuat sejarah." Nah, jadi dari pelan, lambat, karena tadi takut ya ceritanya di awal ya, aku gugup nih. Jadi pelan, lambat, kemudian mulai sedang ketika dia udah mulai percaya diri, sampai akhirnya ketika benar-benar berani, intonasinya naik. Jadi ini penting untuk kita menganalisa emosi dari setiap kalimat itu seperti apa. Nah, kemudian visual nih yang tadi presentasinya paling besar. Kenapa paling besar? Karena ini yang terlihat ya. Biasanya kan manusia itu melihat sesuatu tuh dari penampakan luarnya dulu nih paling pertama karena itu yang paling gampang dilihat gitu ya. Jadi ekspresi wajah kita, kalau kita bawain ceritanya vibes-nya senang gitu kan. Misalkan dia cerita yang ada seekor kelinci yang berhasil menyeberangi sungai, tapi kita ekspresi wajahnya sedih gitu. Ada seekor kelinci yang berhasil menyeberangi sungai. Lah, di mana berhasilnya gitu kan? Berhasil tapi kok mukanya sedih gitu. Jadi orang kan juga susah untuk tertarik ya gitu. Tidak sesuai antara ekspresi wajah dengan apa yang disampaikan. Kemudian gestur tangan. Gestur tangan itu membantu sekali untuk kita ketika bercerita. Misalkan satu, dua, tiga. Apalagi kalau sama anak-anak tuh gestur tangan kita itu akan bisa sangat membantu anak-anak tuh memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian eh, gestur tangan semangat gitu misalkan kan. Jadi lebih ada emosinya dan gestur tangannya bisa diikuti oleh audiens juga. Kemudian kontak mata. Kita kontak matanya menyeluruh atau tidak nih ke audiens. Kalau audiensnya banyak gimana gitu. Kita kan bingung mau harus memperhatikan yang mana. Mata kita cuma dua gitu kan. Pandangan kita terbatas gitu. Nah, itu ada triknya Bapak Ibu. Jadi kita bisa Bapak Ibu jadinya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat secara menyeluruh itu dari depan dulu, kemudian nanti berganti ke belakang, ke tengah. Jadi kita tetap bisa menyapu audiens kita gitu. Kemudian bahasa tubuhnya juga gitu kan. Jangan ada bahasa tubuh yang perlu kita hindari. Nah, itu ini yang perlu kita hindari nih. Bahasa tubuh yang bungkuk, postur tubuhnya bungkuk, kemudian juga kepalanya nunduk terus gitu. Bungkuk terus kepalanya nunduk terus itu kita terlihat tidak percaya diri gitu teman-teman. Nah kalau kita mau terlihat percaya diri itu sebaiknya postur tubuh kita tegap, kemudian kepala kita juga bukan menunduk terus-terusan tapi juga jangan mendongak terus-terusan ya itu jadinya kayak sombong dan tidak bisa melihat jalanan gitu. Jadi kita kepalanya datar aja biasa, kemudian postur tubuhnya jangan membungkuk supaya kita bisa terlihat percaya diri. Itu juga bisa menambah percaya diri kita gitu biar lebih pede nanti waktu mau ngomong gitu. Nah, jangan lupa juga untuk menggunakan pakaian dan juga aksesorisnya sesuai kegiatan. Kalau memang kegiatannya ada olahraganya gitu kan, dress code-nya baju olahraga ya jangan datang-datang pakai blazer gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan eventnya gitu. Kemudian juga kalau misalkan kita ada acara yang memang dia itu formal gitu, rapi, kita gunakan pakaian yang rapi. Sebisa mungkin dalam setiap event kita kenakan pakaian yang rapi, yang wangi, kemudian sesuai dengan kegiatan yang ada. Dan tidak apa-apa kalau misalkan kita mau stand out ya, karena kan kita mau bertugas tuh di situ gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau stand out, misalkan pakaiannya warnanya agak lebih terang atau gonjreng lebih daripada audiens yang lain gitu. It's okay karena kita memang mau bertugas di situ supaya memang semua mata audiens itu tertuju ke kita gitu. Kalau mau stand out tidak apa asal tidak berlebihan. Nah, ini bagian pentingnya kalau kita mau menyampaikan public speaking dalam storytelling. Perlu untuk menambahkan sentuhan humanis atau empati, teman-teman ya, tentang kebutuhan
atau masalah yang ada nih dalam audiens kita. Nah, di sini penting banget kalau misalkan kita mau diundang atau mau mengadakan suatu acara tuh kita tanya ke panitianya, audiensnya siapa, latar belakang acara ini apa, terus apa yang diinginkan oleh panitia itu hasilnya pengennya seperti apa, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa. Kemudian kita analisa permasalahan biasanya apa yang sering terjadi dalam di antara audiens ini, kemudian mereka butuhnya seperti apa gitu. Jadi perlu banget kita analisa acaranya supaya kita bisa menambahkan sisi humanis yang tepat. Nah, misalkan kayak gini nih. Kita jadi MC nih, misalkan mau main games sama anak-anak, gitu kan. Kita menyapa adik-adiknya. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan main game seru banget. Tapi nggak perlu khawatir ya. Nggak ada yang susah. Kalau ada yang bingung, nggak apa-apa banget, angkat tangannya, nanti akan ada kakak-kakak yang membantu. Jadi kita menekankan sama mereka, misalkan mungkin latar belakang anak-anaknya banyak yang suka malu-malu nih kalau dengan orang baru, tidak mau langsung bermain games dengan aktif, atau tidak banyak yang berani bicara di depan gitu kan. Jadi kita menampilkan sisi humanisnya dengan menampilkan kedekatan dengan mereka. Kita tahu kok kalian itu khawatir gitu, tapi nggak usah khawatir karena nanti ada yang bantuin kalian nih gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang bingung, angkat tangan aja gitu. Nanti ada yang membantu. Jadi kita sudah siapkan bantuan gitu. Kita menganalisa audiensnya siapa, apa kekurangannya, kemudian seperti apa harus ditanggulangi gitu kan. Kalau misalkan mereka sering khawatir, gitu. Kita sediakan kakak-kakak yang membantu. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsipnya storytelling nih. Ada struktur cerita, unsur cerita, emosi buat menggerakkan, pesan yang tegas juga di akhir. Seperti apa sih ini semua kita mau ulas satu-satu ya. Nih, kalau struktur cerita ini gampang banget. Yang penting ada awalnya, ada konfliknya dulu, kemudian juga di akhir ada solusinya. Jadi terdiri dari tiga ya, awal, masalahnya, kemudian solusinya. Di awal itu biasanya isinya kita memperkenalkan situasi, tempatnya, tokohnya siapa. Kemudian yang kedua kita eh, create masalahnya apa seperti itu. Terus solusinya gimana, kemudian diakhiri dengan pesan. Ini contohnya seperti ini. Awalannya nih, kita memperkenalkan tokoh dan situasinya. Di hutan ada kelinci kecil yang selalu takut bicara di depan teman-temannya. Tempatnya di hutan, tokohnya kelinci, ada teman-teman kelinci. Masalahnya adalah setiap kali mencoba, kakinya si kelinci ini gemetar dan teman-temannya ngetawain. Solusinya, akhirnya si kelinci berlatih di depan bayangannya di sungai. Suatu hari, dia berani bicara dengan lantang. Dan pesannya adalah si kelinci sadar dia punya kekuatan asalkan mau berusaha dan mencoba gitu. Jadi kita bisa create cerita singkat, yang penting itu ada awalan, masalah, dan solusi. Supaya ceritanya terstruktur, pesannya dapat. Nanti anak-anak yang diceritain juga tahu, oh ada tokoh ini, ada tempatnya di sini. Lebih tergambar gitu ya, ceritanya seperti apa. Jadi tidak perlu cerita yang panjang, singkat pun oke, asalkan memiliki struktur cerita yang baik. Kemudian unsur cerita. Unsur cerita ini mengulas dari yang tadi prinsipnya ya, dari yang sebelumnya. Karakter, konflik, emosi, dan pesan. Kalau di cerita tadi karakternya ada kelinci. Kemudian konfliknya kelincinya nggak berani bicara di depan teman-teman. Emosinya tadi ada apa aja? Kelinci yang takut, kemudian dia sempat semangat juga, semangat latihan, sampai akhirnya dia berhasil, dia bahagia. Nah, pesannya juga ada tadi ya, kita semua punya kekuatan asal mau berusaha dan mencoba. Nah, kemudian emosi sebagai penggerak. Emosi ini seperti apa ya? Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal. Kalau misalkan kita cuma ngomong, ada 70% orang yang tidak berani berbicara di depan umum gitu. Orang akan mendengarnya cuma sekedar, oh 70% orang tidak berani bicara depan umum. Udah selesai. Besok-besok dia mungkin juga lupa gitu. Tapi kalau misalkan kita sambil cerita nih, jadi ada seorang murid tuh yang tiap kali maju ke depan kelas, dia tuh langsung keringet dingin. Nah,
Suatu hari kan dia nekat tuh maju ke depan, tapi dia cuma bisa bilang satu kalimat. Tapi ternyata waktu dia selesai satu kalimat itu, semua teman-temannya tepuk tangan. Wah, ternyata masih banyak loh orang-orang itu ya, kayak anak tadi itu, nggak berani ngomong di depan. Padahal itu ketakutannya sendiri, teman-temannya ngasih semangat kok, gitu. Orang akan lebih ingat dengan model cerita. Tapi jangan lupa intonasi juga digunakan, ekspresi juga digunakan, gitu ya, supaya orang lebih ingat. Pesan yang tegas. Balik lagi ke cerita kelinci tadi, ada pesannya di akhir ya, gitu. Jangan lupa setiap kali membuat cerita terlebih untuk anak-anak, kita sisipkan pesan-pesan yang baik yang bisa diadopsi oleh anak-anaknya. Dan pesannya kita sampaikan dengan tegas. Tuh. Nah, kita masuklah ke teknik menggabungkan storytelling dalam public speaking. Akan seperti apakah dia? Ya, nih. Teknik menggabungkan storytelling dalam public speaking. Cara yang pertama, anekdot pribadi. Ceritakan pengalaman pribadinya teman-teman yang paling berkesan sebagai opening misalkan. Jadi kayak saya inget tuh dulu waktu pertama kali diminta bicara di depan kelas. Tangan saya tuh gemeteran, terus suara saya tuh hampir nggak bisa keluar. Tapi saya coba lagi, latihan terus. Sampai akhirnya saya berani. Langsung masuk ke inti pesannya, inti ceritanya. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Teman-teman latihan terus aja. Saya juga pernah kok dulu ada masanya nggak berani. Nah, gitu. Jadi, menghubungkan cerita pengalaman pribadi. Kemudian ada teknik yang selanjutnya, teknik kedua, kisah inspiratif. Kita bisa bawain kisahnya orang lain buat pengantar. Kita jadikan cerita yang bisa menginspirasi. Kayak misalkan cerita kelinci tadi. Di hutan ada kelinci yang selalu takut bicara. Tiap kali maju dia gemeteran, terus diketawain sama teman-temannya. Tapi karena dia rajin latihan, akhirnya dia berani bicara dengan lantang. Dan semua hewan bertepuk tangan. Nah, bukan cuma kelinci yang bisa seperti itu. Kita semua juga bisa meniru kelinci yang gigih berlatih. Kita bawa kisah inspiratifnya orang lain. Lalu, yang ketiga, pakai analogi. Ya, pakai analogi juga bisa. Public speaking itu kayak mie instan nih. Kalau mie dimasak pakai airnya terlalu sedikit, mie-nya jadi keras, kurang matang. Terus bumbunya nggak diaduk juga, rasanya jadi aneh. Kayak public speaking kan, kalau persiapannya sedikit, maka pesannya jadi kurang matang. Penyampaiannya jadi rumit, audiensnya jadi merasa aneh dan bingung. Kayak gitu. Kalau analogi, kita cari analogi di sekitar kita yang mudah dipahami. Biasanya analogi dengan kegiatan sehari-hari, biar lebih dapet gitu ya audiensnya. Lebih mudah dimengerti. Kemudian bisa juga dengan interaktivitas atau partisipasi aktif. Nah, ini yang saya pelajari di kelas Ayo Dongeng Indonesia waktu itu. Partisipasi aktif. Dan ini belakangan ini paling sering saya gunakan ketika saya membawakan dongeng atau cerita ke anak-anak. Tapi ini nggak cuma di dongeng aja, teman-teman juga bisa menggunakan partisipasi aktif ini di berbagai kegiatan, entah itu jadi MC, narasumber, atau moderator. Misalkan tanya jawab seperti itu. Kayak, eh, siapa yang sudah sarapan pagi ini sebelum mengikuti acara workshop ini? Coba angkat tangannya. Nah, seperti itu partisipasi aktif. Nah, atau misalkan tanya jawab yang lain, kalau dongeng dengan anak-anak, bayangkan kalau teman-teman yang jadi kelinci itu gemeteran di depan kelas, ditertawakan, apa coba yang teman-teman akan lakukan? Atau bisa juga dengan gerakan nih, ngajak partisipasinya dengan gerakan. Nah, kayak gimana tuh dengan gerakan? Kita coba ya. Nih, kita akan praktekkan interaktivitas dongeng anak dengan gerakan. Teman-teman yang bisa open cam, boleh open cam. Kita coba gerakannya sama-sama. Nanti setelah itu, aku akan minta teman-teman untuk praktek ya. Untuk uji coba nih. Nih, misalkan tunggu, layar saya agak tertutup. Oke, seperti ini. Di sebuah hutan, ada seekor rusa bertanduk. Ayo, semuanya yang sedang mendengarkan, ikuti ya gerakan kakak ya.
Gerakan tangannya dan juga kata-katanya boleh diikuti. Jadi nanti kita ajak adik-adiknya. Ketika kita bilang di hutan, adik-adiknya juga bilang di hutan. Kita bilang ada seekor rusa, adik-adiknya juga bilang seekor rusa gitu. Jadi mereka mengikuti setiap kalimat yang kita ucapkan dan gerakan kita. Jadi kayak gini. Di hutan ada seekor rusa bertanduk. Setiap hari dia suka melihat ke langit, mendengar burung-burung berkicau. Suatu pagi, rusa ingin menyeberang jembatan, tapi jembatannya sempit. Kalau ada jembatan, di bawahnya ada apa ya? Oh ya benar, ada sungai. Rusa sangat takut. Rusa tidak berani melangkah. Tapi kemudian dia menarik nafas dalam, lalu mencoba melangkah pelan-pelan sampai akhirnya berhasil. Kira-kira begitu, teman-teman. Jadi nanti kita ceritanya pelan-pelan, diikuti oleh adik-adiknya, baik kata-katanya maupun gerakannya. Saya praktekkan ini beberapa kali di dalam dongeng, dan dengan praktek itu, adik-adiknya jadi hafal, ingat banget sama ceritanya yang disampaikan, terus mereka juga tahu pesan-pesannya, menerima pesannya dengan baik, dan bisa menceritakan kembali. Jadi biasanya kalau habis bawakan dongeng dengan tipe seperti ini tadi, dengan partisipasi aktif ini, saya minta mereka untuk siapa yang berani ceritakan kembali gitu. Nggak usah sama persis nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman bisa inget nih ceritanya tadi kira-kira seperti apa ya gitu. Mungkin ada yang berani cerita doang, nggak pakai gerakan, boleh. Atau ada yang berani nggak cerita sambil ada gerakannya juga, masih inget nggak gerakannya gitu, itu boleh banget juga. Lalu, kalau mau partisipasi aktif yang seperti ini, kita harus persiapan dengan inget banget ceritanya seperti apa, karena kita nggak bisa sambil baca. Kemudian kita mengingat gerakan kita gitu. Jadi kalau rusa, tadi kan saya pakai tanduk gitu ya. Nah kalau setiap kali kita bilang rusa, gerakannya harus sama, tanduk gitu. Menunjukkan rusa yang bertanduk. Hutan, kita awali dengan hutan yang besar gitu. Supaya anak lebih mengingat, oh sesuatu yang besar. Di awal mereka udah fokus dengan sesuatu yang besar gitu. Burung-burung, gerakan burung harus sama terus nanti sampai akhir. Gitu. Jembatan biasanya panjang kan, jadi kita pakai tangan kita jembatan gitu. Dari awal sampai akhir gerakannya sama supaya anak-anak juga bisa mengingat itu dengan baik. Begitu. Lalu ini ada cerita yang tadi tentang hewan, yang ini manusia nih, anak perempuan namanya Sinta. Bisa juga kita bikin cerita seperti itu pakai gerakan. Di sebuah desa ada seorang anak perempuan bernama Sinta. Gitu. Intonasinya juga kita gunakan, ekspresinya kita gunakan. Kita ajak anak-anak interaksi langsung, mereka mengikuti kita, gerakan tangan visual juga kita gunakan semuanya. Nah, jangan lupa itu semua tadi perlu kita persiapkan dengan baik. Jadi persiapan adalah kunci keberhasilan dari setiap kali kita mau bertugas sebagai public speaker ya teman-teman ya. Mau itu sebagai pendongeng, kita mau membawakan storytelling, ataupun kita jadi narasumber, kita jadi MC, jadi moderator, semuanya butuh persiapan gitu. Jadi terlebih ketika kita mau membawakan dongeng, kita perlu menganalisa audiens kita umurnya berapa, siapa aja. Kemudian kita mau bawakan storytellingnya dengan metodenya seperti apa nih? Dengan model seperti apa? Partisipasi aktifkah? Atau mau analogikah? Gitu. Kita siapkan semuanya supaya bisa menyampaikan pesannya nanti dengan matang. Ya, begitu teman-teman. Kita mau coba tanya jawab dulu. Setelah tanya jawab, mungkin nanti praktek sedikit kali ya, Kak Juli ya. Praktek Iya. dengan partisipasi aktif tadi, gitu. Beri reaction dulu buat Kak Elok. Terima kasih Kak Elok sharingnya. Iya, teman-teman.
kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Elok ya, silahkan diberi kesempatan untuk 3 orang yang ingin bertanya kepada Kak Elok, silahkan boleh raise hand. Ya, Kak Riki, siapa lagi? Oke, Kak Riki dulu ya. Silakan Kak Riki mau dibuka ininya kameranya biar gantengnya kelihatan. Izin saya Belum tutup mandi dulu. ya? Oh, udah. Siap. Silakan Kak Riki pertanyaannya. Oke, makasih Miss Yuli. Kelok, terima kasih nih sharingnya luar biasa. Cuman yang ingin saya tanyakan nih, kalau misalkan kita di forum orang dewasa nih, Kang Elok, Mas Elok, ini apakah trik-trik yang barusan disampaikan itu contoh ya, ketika kita bercerita ya, eh, minimal referensi untuk cerita orang dewasa itu yang seperti apa sih yang pas kayak atau mungkin dalam kondisi tertentu kita bisa mengambil contoh cerita yang emang dikhususkan untuk anak-anak tapi relevan juga buat orang dewasa. Jadi seperti apa Kak Elok kita dalam menyikapi ketika kita itu pesertanya itu atau forumnya itu orang dewasa. Terima kasih. Oke, aku langsung jawab aja boleh Kak Juli? Boleh, boleh, boleh. Silakan Oke, Kak. terima kasih pertanyaannya Kak Riki. Nah, kalau saya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, gitu. Saya pernah di event waktu itu emang di ruang seni. Jadi, inilah pentingnya kita untuk menganalisa audiens kita itu siapa dan tujuan acaranya untuk apa. Seperti itu. Nah, waktu itu memang di ruang seni yang mana audiensnya itu adalah seniman-seniman. Kemudian range usianya itu sekitar 25 sampai 35 atau 40 tahun. Tapi mereka semuanya seniman. Kemudian mereka itu eh di situ hadir untuk menampilkan karyanya masing-masing. Jadi ada yang dongeng, ada yang baca puisi, kemudian ada yang menari, ada yang menyanyi, main musik gitu. Jadi walaupun di situ usianya dewasa, tapi karena seniman semua dan memang hadir di situ untuk masing-masing menampilkan karyanya. Ketika saya membawakan dongeng dengan tokohnya itu hewan, rusa juga waktu itu. Ceritanya hampir-hampir mirip seperti ini, tapi saya bawa pesannya itu tentang kejujuran. Nah, itu saya bisa mengajak mereka untuk praktek partisipasi aktif dengan gerakan-gerakan seperti itu tadi, dan mereka mau mengikuti gitu. Mungkin karena memang di situ semuanya seniman ya gitu, jadi kayak mau gerak gitu. Tapi kalau memang itu di forum yang memang bapak ibunya itu lebih formal, kemudian tidak memungkinkan untuk dongeng seperti partisipasi yang dengan gerakan-gerakan seperti itu, karena itu kan agak-agak gemes-gemes lucu gitu ya. Itu mungkin kita bisa pakai pilihan analogi atau bisa pakai yang cerita kita gitu kan, pakai pengalaman pribadi gitu. Kita kita buka dengan pengalaman pribadi kita, kemudian diberikan pesan-pesan gitu ke audiensnya, kemudian juga bisa juga pakai yang cerita tokoh inspiratif gitu. Misalkan audiensnya ini suka, mostly itu suka dengan tokoh, kita coba siapa ya? Najwa Shihab gitu misalkan, karena di situ audiensnya itu banyak yang orang-orang jurnalis gitu. Nah, kita pakai kisah inspiratifnya Najwa Shihab gitu. Wah, dia kan orangnya, eh, dia mungkin sampai ada di titik yang sekarang ini, pasti dia juga berlatih, belajar dulu kan waktu waktu kuliah, sehari-harinya perjuangannya juga pasti tidak mudah. Kita akan menggali nih kisahnya Najwa Shihab itu kira-kira ya seperti ini nih perjuangannya. Bapak Ibu di sini juga bisa nih seperti Najwa Shihab, seterkenal Najwa Shihab sekarang gitu. Benar-benar orang tuh banyak yang ngefans gitu. Nanti orang-orang juga akan banyak yang ngefans sama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu juga tidak menyerah untuk menggaungkan integritas, kemudian belajar untuk publik menyuluh atau mempublikasikan tentang integritas gitu. Jadi kita bisa pakai kisah inspiratif orang lain juga. Atau kita bisa bikin cerita dongeng, tapi eh tokohnya mungkin, kalau ke tokohnya manusia biasanya ya, kalau dari pengalaman saya, kalau tokohnya manusia kemudian dia bawakannya ke orang dewasa, itu agak kurang menarik untuk mereka. Tapi kalau kita bawakannya dengan tokoh dongeng, mereka justru
dan tukang hewan itu mereka cukup lumayan bisa tertarik karena bisa digunakan untuk ke anak-anaknya juga nanti di rumah gitu. Oh iya, kata Kak Sahlan bisa cerita yang diangkat dari buku Teladan Sejati, kisah para pemimpin, itu juga bisa. Gitu. Kalau memang mau yang baru gitu, kita create sendiri ceritanya, bisa juga dengan cerita hewan-hewan juga gitu. Nanti kita bisa ajak mereka praktek gitu kan, kayak Bapak Ibu, kita coba praktek nanti, Bapak Ibu praktekkan di rumah ya gitu. Jadi ini tidak akan selesai di sini aja nih gitu. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa bawa pulang kan ceritanya, pengalaman hari ini dipraktekkan sama anak-anaknya di rumah gitu. Jadi bisa berkelanjutan malah nanti gitu. Gimana Kak Riki? Ada pertanyaan lebih lanjut kah? Siap-siap. Jadi biasanya eh, kalau menurut pengalaman Kak Elo itu, kalau orang yang dewasa itu justru lebih asik ke dongeng cerita yang emang bukan orang gitu ya. Iya, karena nanti Hmm, mereka lebih mudah membawa ke keluarganya di rumah gitu. hmm. Siap-siap. Oke deh. Ya makasih Kak Elo. Nah, sama. Keren. Iya, begitu Kak Riki. Nanti boleh dipraktekkan ya Kak ya. Audiensnya Kak Riki itu, saya senang Kak Riki itu kalau mau cerita, dia cuma gelar tikar aja gelar karpet di alun-alun di kotanya di Pangandaran. Terus anak-anak pada datang gitu. Ih seneng ya Kak Riki ya. Nanti kapan-kapan boleh di Car Free Day Bandung Kak Riki kita collab Siap. Insya gelar Allah. Masya karpet Allah. aja dan seneng itu siapapun bisa datang ya. Oke Aman, Kak aman. Riki, Siap. terima Ustaz. kasih. Sekarang ada yang sudah Sama-sama, resign juga. Miss. Makasih. Kak Lia, mangga Kak Lia, silahkan. Iya, terima kasih. Kak Elok, materinya bagus banget dan apa namanya? Artinya mengingatkan kita juga ya persiapan-persiapan kita tuh sebenarnya apa gitu. Dan yang Kak Elok sampaikan tadi sebenarnya karena saya dosen, ya memang begitulah yang akan kita lakukan gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang nilai moral. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya lebih pada ini. Eh, Elok gitu ya. Kak Elok dari awal memang ekspresif ini atau memang ada fase saya itu pemalu, kemudian perlu belajar untuk menjadi mengekspresikan diri seperti tadi. Karena ketika kita bicara intonasi, membuat gerakan, ekspresi wajah, itu kadang terhambat sama malu, nanti diliatin orang gimana gitu. Nah, saya sendiri, kebetulan anak saya kan kemarin juga baru ceritanya ada Pildacil gitu. Nah, Pildacil ini, ayo Hilda kamu coba begini, ah malu Bu, nanti aku diketawain dan segala macam. Nah, itu kira-kira eh, kalau misalnya buat anak, apa yang bisa kita lakukan? Atau ketika misalnya kita buat orang dewasa, itu gimana gitu, Kak Elok? Dari pengalaman Kak Elok sendiri ya. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak Lia. Kalau saya bersyukur sih Kak karena punya lingkungan yang sangat positif ya gitu. Jadi eh, sangat apresiatif dengan setiap usaha saya gitu dan sangat mendukung. Dan saya tuh mencoba dari lingkungan yang kecil dulu. Kalau dulu waktu saya SMA itu jadi MC di acara-acara gereja. Kalau acara gereja kan lingkupnya ya orang gereja aja gitu, kecil dan gereja saya kan di kota kecil di Blora. Jadi kotanya kecil, gerejanya juga kecil, jadi orangnya nggak banyak gitu. Jadi benar-benar memulai Hmm. dari lingkungan yang kecil dulu. Tapi orang tua saya sangat suportif, terus orang-orang di gereja itu juga sangat suportif. Jadi selalu ngasih kesempatan, terus eh apa senior dulu saya kalau MC selalu berdua sama senior saya beberapa masnya tuh beberapa tahun di atas saya gitu. Tapi dia selalu ngajarin, terus ngebantu gitu. Jadi meminimalisir saya untuk salah ngomong gitu. Jadi ada latihan, ke waktu latihan juga dia membantu gitu kan. Sangat bersyukur sekali dan penting sekali untuk kita berada di lingkungan yang positif gitu. Dan kita kalau mungkin sebagai orang tua tuh jadi pendukung utama anak gitu, supporter utama anaknya gitu kan. Terus jadi dari situ tuh saya jadi apa ya? Jadi kayak berani gitu, Master. Jadi kayak kalau mau Hmm. nyoba tuh jadi berani karena saya tahu ada yang mendukung gitu. Ya. Kemudian waktu kuliah itu nggak banyak sih waktu kuliah karena mungkin karena distan ini ya tidak banyak kegiatan loh kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah banyak kegiatan ya. Ya, Waktu ya. angkatan saya dulu nggak banyak kegiatan gitu. Jadi ada lah kegiatan beberapa itu juga karena ada teman-teman selalu ngajakin gitu. Ayo ikut ini ikut ini. Jadi bisa ada ladangnya untuk latihan sedikit-sedikit. Nah waktu kerja itu
Saya tuh agak menceburkan diri karena kayaknya saya suka nih di bagian penyuluhan. Dulu tuh di pajak itu ada bagian seksi sendiri yang penyuluhan gitu. Mas, kayaknya saya suka nih penyuluhan kayak gini gitu. Jadi saya bilang ke temen saya gitu, boleh nggak kalau aku ikut waktu kamu penyuluhan? Karena sebenarnya itu bukan di seksi saya gitu. Tapi teman saya tuh ngedukung banget, kayak iya boleh boleh, ayo ayo gitu. Terus dan yang penting mau mencoba sih, mau mencoba dan untungnya tuh itu tadi teman-teman saya tuh benar-benar selalu mendukung banget. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif atau menjatuhkan dari teman-teman. Waktu dulu saya pernah sih dapat satu komen yang mungkin emang orangnya tipenya seperti itu, cuman itu sangat membekas sekali buat saya sampai sekarang. Saya tuh dulu kan suka ikut nari waktu di kantor sekitar tahun 2016-17 gitu. Suka ikut event-event nari tradisional segala macam. Suatu ketika ada event nari untuk acara yang ada Bu Menteri. Kemudian eh, teman saya tuh bilang kalau sorry ya kamu nggak dipilih buat ikut soalnya ini dicari yang pakai hijab semua soalnya biar sama kostumnya gitu. Oh iya nggak apa-apa mas, udah gitu. Besoknya ketika teman-teman saya itu pergi nari semua itu udah tampil, adalah satu bapak-bapak gitu di kantor itu yang dengan santainya, tapi memang bapaknya karakternya begitu sih. Mungkin karakternya emang ngomongnya blak-blakan gitu. Kok kamu nggak ikut? Kenapa? Kamu nggak dibutuhin lagi ya? Saya membekas sekali di saya sampai sekarang. Gitu, terus saya sedih. Tapi kemudian ada senior saya yang lain itu waktu itu tahu kan gitu. Kenapa ya lo gitu? Kok ini apa murung aja gitu kan? Kayak sedih-sedih aja gitu. Ih, aku pengen tahu mas sebenarnya ikutan yang acara yang nari sama Bu SMI itu gitu. Soalnya kan aku belum pernah nih di event yang sama ibu gitu sebagai menteri gitu-gitu. Ah nggak apa-apa, nanti juga pasti ada kesempatannya kok gitu. Ya kalau nggak sekarang besok-besok lah pasti nanti ada. Tenang aja. Dia tuh menyemangati kayak gitu dan itu saya ingat banget sampai sekarang. Terus begitu sekarang saya itu sudah berkali-kali event sama Bu Menteri itu saya selalu ingat kata-kata senior saya itu kayak ya ampun benar banget kata Mas itu nggak apa-apa kalau nggak sekarang besok-besok pasti ada kesempatan lagi gitu. Jadi udah nggak usah dipikirin kata-kata orang yang negatif gitu Pak. Kasih ya, dipikirin aja orang-orang yang ngasih semangat gitu. Dan ternyata beneran gitu asal kita juga mau mencoba terus-terusan. Terus saya tuh ada satu lagi yang membekas di saya juga. Sampai akhirnya saya itu merasa kayaknya emang passion aku itu untuk membuat kurikulum mengajar, kemudian saya sharing mengajar ke orang gitu. Saya sampai merasa kayaknya ini passion aku deh, aku suka banget di sini. Karena ini Master Indra Furkon, pasti Master semua tahu ya beliau gitu. Jadi waktu saya mau assessment sama beliau, saya ngumpulin ini kan, apa, yang PowerPoint untuk nilai dasar-dasar anti korupsi itu. Nah, waktu itu kan itu yang saya gunakan untuk kartu pelopor. Nah, terus saya submit, kan kita sebelum asesmen tuh submit file-file gitu ya, submit file-file presentasi itu. Kemudian waktu saya mau asesmen itu, Master Indra tuh membuka dengan kayak gini. Master, saya nggak nyangka loh, ini PPT-nya itu isinya nilai-nilai dasar anti korupsi. Saya baru pertama kali ini menemukan slide presentasi yang kayak gini. Ini nggak kayak slide presentasi yang biasanya. Saya sampai bingung gitu. Kemarin saya bilang tuh sama asisten saya gitu. Coba itu yang asesi saya namanya Elok suruh kirim filenya dulu. Sampai dia bilang, udah kok gitu, udah dikirim. Master coba baca dulu. Pas saya buka, halaman pertama tuh saya nggak nyangka kalau ternyata ini isinya nilai-nilai dasar anti korupsi. Ya ampun, Master itu membekas sampai sama saya sampai sekarang. Sampai saya tuh kayak aku pengen jadi asesor kayak Master Indra gitu. Jadi kayaknya di lingkungan yang positif, kemudian kata-kata yang positif yang disampaikan ke seseorang itu benar-benar bisa membekas banget gitu ke kita sampai kapanpun itu. Bahkan tuh bisa jadi semangat buat kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Itu sih. Oke, oke, baik. Terima kasih, Telok. Yang penting coba dulu ya, Telok ya. Iya, coba dulu. Gitu. Dan penting untuk melingkupi diri kita dengan Sama orang-orang orang-orang baik. yang baik, Mm-mm. mendukung. Terima kasih. Iya, Sama-sama. iya, aduh Kak Lia, itu ya pengalaman. Jadi kita jadi tahu tuh pengalaman-pengalaman Kak Elok ya. Selama ini kan tidak begitu tahu ya latar belakang kita masing-masing. Ya, ada tambahan juga nih dari Kak Sahlan katanya untuk Kak Riki mungkin ya tadi kita ada buku Teladan Sejati Kisah Para Pemimpin Berintegritas. Katanya itu bisa dibacakan untuk orang yang sudah dewasa ya, bukan lagi anak-anak gitu ya. Juga ada Fabel Sikumbi. Kalau Sikumbi mungkin Kak Riki sudah biasa membawakannya. Nah,
semua itu bisa itu ya Kak Riki bisa dicoba untuk dewasa juga untuk anak-anak kita melihat situasinya terlebih dahulu. Nah, kita akan ini nih ada dari ini loh teman-teman dari mana ini? Wah, dari Porfak Papua. Halo Porfak Papua. Kami sangat menghargai ya. Kami Hai. berkumpul bersama. Makasih ya, sambil itu kan Monef ya, Monef juga belajar bersama Kak Elok. Terima kasih ya, kami apresiasi sekali. Terima kasih. Wah, Unmute dulu. ya. Terima kasih. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada Master Jamila juga nih, Master Jamila. Selamat pagi. Ya, saya ingin berbagi juga. Ya, saya punya pengalaman juga. Pertama kali saya mungkin kalau Kak Elok pengalamannya dari kakak kelas atau kakak tingkat gitu ya. Kalau saya pernah eh, saya tidak tahu audiens saya gitu. Jadi waktu itu saya mendongeng mm, jadi saya tidak melihat latar belakangnya. Maksudnya begini, latar belakangnya adalah di penjara anak. Terus saya tidak tahu kalau penjara anak bagaimana gitu. Ternyata memang sangat memprihatinkan sekali ya mereka mungkin gitu ya dalam keadaan mereka mendapatkan pembinaan di sana. Jadi ketika kita memberikan dongeng yang lucu, yang apa tuh, mereka ekspresinya, aduh, saya miris sekali. Mungkin mereka eh, jadi memberikan kenangan-kenangan ketika mereka apa berada di luar. Mungkin jadi itu perlu. Kalau kita misalnya suatu saat mendapat pengalaman untuk berbagi kepada teman-teman anak-anak yang ada di sana gitu ya, kita perlu betul-betul riset dulu, bertanya dulu kepada sipirnya gitu, apa yang do dan don't-nya ketika kita bercerita gitu. Itu pengalaman yang berharga sekali ketika kita berada di sana. Jadi mungkin kalau kita akan seperti kata Kak Elok tadi, kenali dulu audiensnya gitu. Waktu itu saya bersama teman-teman dari komunitas di Bandung mendapat kesempatan di sana, tapi saya sendiri tidak membaca dulu apa ya harus bagaimana sih gitu. Kita nyari referensinya ke siapa gitu untuk tahu kita cerita apa yang cocok buat mereka gitu. Jadi ya mungkin dimanapun kita berada eh, di audiens apapun kita harus mencari dulu latar belakang mereka gitu ya. Begitu sih tambahan dari saya. Jadi sudah ada Master Sahlan juga yang resen. Silakan Master Sahlan. Mangga. Kak Anggi dulu, Oh, Mas Kak Dulu Anggi tadi dulu. Kak. Oke. Wow, wow, wow. Maaf, maaf Kak Anggi. Hai, hai, hai. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kak Anggi dari mana nih? Aku dari Bogor. Dari Bogor. Dari komunitas apa Kak Anggi? Em, aku tuh dapat info ini dari WhatsApp grup gitu yang apa jejaring komunitas. Iya. Wow, Makasih Kak Anggi. makasih Kak. Silakan. Ya, Eh, Kak, aku mau tanyanya begini. Hmm, yang namanya public speaking itu kan dipakai di ranah apapun gitu ya. Ya. Mendongeng apa segala macam tuh kita butuh public speaking. Tapi intinya adalah kita tuh pengen apa ya bermanfaat gitulah dalam public speaking itu gitu ya. Lalu bagaimana cara untuk menentukan sebenarnya itu kita spesialisasinya itu di apa gitu. Untuk menentukan itu gimana ya? Karena kan bisa jadi nih kita nyamannya kita suka misalkan storytelling dongeng gitu ya, tapi ternyata ada bagian yang lain tuh yang sebenarnya kita juga berpotensi lebih baik gitu ya. Eh, Indikatornya tuh apa sih yang bisa kita pakai gitu untuk menentukan bahwa kita itu ada di spesialisasi tertentu gitu. Terus sepenting apakah kita punya mentor dan bagaimana kita caranya supaya kita punya mentor yang eh, bisa melihat bisa apa ya mengevaluasi atau nambahin apa melihat kurang dan baiknya kita gitu Kak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Bisa, 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 bisa. Oke, Bisa, bisa. makasih. Oke. Ini Kak Anggi, aku izin langsung jawab ya Kak Anggi. Kebetulan
ini oke banget nih pertanyaannya, kebetulan banget. Itu tadi yang saya sampaikan juga waktu jawaban untuk Kak Lia tadi kan, sangat penting sekali untuk melingkupi diri kita itu dengan eh, apa orang-orang yang positif, yang baik gitu yang sangat mendukung kita. Nah, kalau saya itu pada akhirnya mau menekuni public speaking itu karena saya nyoba sih dengan berbagai tugas itu saya merasa lebih cocok yang mana gitu kan. Entah itu di nari, kemudian public speakingnya di MC, di moderator, di narasumber. Narasumber aja kan beragam, MC juga beragam tipenya gitu ya. Itu terus dongeng, itu saya merasa lebih nyaman, itu yang mana gitu. Nah ternyata setelah nyoba, nari itu saya suka. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh, saya merasa saya suka aja nih, tapi untuk mengembangkan, itu saya prosesnya sangat lama gitu. Terus kadang itu mager, banyak magernya gitu, banyak malesnya. Terus lama-lama eh, enjoy atau enggak tuh ya enjoynya mungkin bisa dibilang 50% aja lah gitu. Tapi tidak terlalu enjoy banget nih gitu. Tapi kalau untuk public speaking nih ternyata saya suka banget gitu. Untuk menggalinya tuh saya suka, buat nyari tahu lagi itu saya suka. Kemudian kalau misalkan ada tawaran untuk ngisi public speaking itu saya akan mengusahakan banget gitu. Jadi kayak saya merasa eh ini tuh saya tuh dapat energi dari sini gitu. Terus seneng banget ngelakuinnya dan tidak merasa beban di saya gitu. Kemudian public speaking sendiri itu kan ada banyak ya. Nah, antara MC, moderator, dan pendongeng dan narasumber itu saya udah pernah cobain semua. Waktu jadi narasumber sebagai paksi, sebagai penyuluh anti korupsi, waktu itu pernah ditawarin di BKF, Badan Kebijakan waktu itu masih belum berubah jadi DJSF itu waktu masih Badan Kebijakan Fiskal, dia kan audiensnya adalah duta transformasi. Saya tuh waktu itu nerima tawarannya, tapi sepanjang persiapan tuh saya tuh bingung, deg-degan gitu. Jadi nyiapinnya saya konsul ke senior, saya konsul ke apa teman-teman yang udah lebih sering penyuluhan, saya ngumpulin materinya, saya udah persiapan banyak banget, tapi ternyata waktu menuju hari H saya tuh tetap deg-degan. Deg-degan itu sebenarnya baik ya, karena itu kan menandakan kita itu excited gitu. Tapi saya nggak merasa siap gitu. Walaupun udah persiapan sebanyak itu, tapi saya tuh tetap nggak merasa siap dan takut. Terus waktu udah menjalankan jadi narasumbernya, saya tuh tidak merasa sudah memberikan yang paling pol gitu. Kayak, aduh kayak masih kurang banget gitu. Harusnya tadi aku jawab gini, harusnya tadi aku bisa jawab gini, harusnya tadi aku bisa memberikan ini. Selesai jadi narsum, padahal jadi narsumnya itu cuman gak nyampe 1 jam gitu. Tanya jawabnya 30 menit lah gitu, paling 1,5 jam gitu. Saya nelpon teman saya yang lebih senior tuh 2 jam. Saya mengadu semuanya gimana dong, gini 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 gini. Aku kayaknya nggak bisa deh jadi narasumber di yang tipe-tipe bapak ibu pejabat kayak gini. Soalnya ilmuku tuh masih cetek banget. Aku tuh takut sama jawaban ini. Aku nggak bisa menjawab ini itu gitu gitu. Gimana ya? Kayaknya aku lebih prefer kalau misalkan acaranya audiensnya lebih ke family oriented gitu. Kemudian pas saya coba di acara berikutnya yang isinya itu lebih temanya memang lebih family oriented, isinya juga tentang keluarga ibu-ibu pesertanya, itu saya lebih nyaman gitu. Jadi kayaknya jadi saya merasa kalau saya itu lebih cocok kalau misalkan jadi narasumber itu yang temanya itu entah storytelling atau lebih ke family oriented gitu, bukan yang bagian-bagian agak-agak politik atau yang serius-serius banget gitu, yang storytelling juga serius sih, cuman kalau lebih ke politik, kemudian lebih ke dominan pekerjaan utama gitu ya di keuangan, itu kayaknya saya lebih deg-degan banget gitu. Itu kayaknya mungkin porsi ke pilihan kesekian gitu ya saya ya gitu. Tapi kalau lebih ke family oriented itu saya lebih pede gitu, lebih berani, nyiapin bahannya saya lebih bisa, persiapannya saya lebih enjoy, lebih bisa. Waktu menyampaikan juga saya tuh lebih enjoy juga, tidak merasa beban sama sekali. Saya siap menjawab pertanyaan apapun gitu. Jadi lebih dilihat dari kesiapan kita gitu, Kak. Kemudian yang penting itu tadi juga sih nggak jadi beban buat kita gitu. Itu tuh yang dulu itu saya benar-benar kepikiran sampai sekian hari setelahnya tuh kayak, aduh aku masih kepikiran banget lagi. Kayaknya kemarin aku masih kurang banget gitu. Kemudian MC pun tipikal saya itu bukan yang MC yang bisa ngebanyol banget gitu. Karena ada teman saya yang bisa dia tuh benar-benar bisa ngebanyol banget. Jadi kalau misalkan ada acara yang minta audiensnya itu ini audiensnya ini nih
Bapak Ibu dengan range usia sekian, pejabatnya itu jumlahnya sekian, tapi kamu bawain acaranya sampai casual ya, terus nanti bawa acaranya yang hangat, kemudian ada celotehan banyolan-banyolan di sisi sebelah sini, nanti ada jokesnya bolehnya sampai sini sini sini, tapi harus lucu banget gitu. Wah, kayaknya nggak bisa lagi aku kalau lucu banget. Aku bukan tipe yang lucu banget soalnya gitu. Aku lebih ke acara yang agak-agak serius, semi formal boleh lah, tapi jangan yang suruh ngebanyol banget. Kalau misalkan disuruh ngebanyol banget nih, aku boleh nggak minta partner si A gitu. Jadi saya tuh udah ada partner yang memang dia banyol banget nih, atau yang bisa serius nih untuk acara penghargaan atau untuk acara tipe-tipe seperti apa gitu. Saya boleh nggak minta dipartnerin sama si ini gitu. Dia kan bisa ngebanyol banget nih, jadi nanti bisa bantuin saya gitu. Jadi kita dari pengalaman coba-coba sana sini, kita bisa tahu nih kita lebih enjoy yang mana, kita lebih bisa menguasai yang mana gitu. Terus yang nggak jadi beban yang mana gitu. Itu sih Kak. Semoga membantu. Ada lagi kah yang ini kira-kira mau ditanyakan? Soal mentor sih Kak, Oh gitu iya, kan mentor selama tadi ini, ya. Mm-mm. karena kan kita cari-cari gitu ya, ikut Mm-mm. online itu kan mudah ya sebenarnya gitu Mm-mm. ya. Tapi kalau untuk mentoring itu konsepnya kayak apa ya? Kalau misalkan membantu atau mungkin cara cara kita bisa dapetinnya atau gimana? Atau cukupkah dengan ikut sesi-sesi kayak gini gitu ya untuk meningkatkan keilmuan kita lah gitu. Oke, kalau saya mungkin kalau memang kita ada rezeki berlebih itu kita bisa ikut kelas-kelas Kak gitu. Kelas-kelas sekarang itu banyak yang bisa dijangkau dengan harga yang cukup terjangkau juga dan waktunya juga nggak terlalu panjang gitu. Saya tuh pernah ikut kelas penyiar. Itu dia kelasnya seharian hari Sabtu. Itu lumayan banget karena dari setiap kelas itu kita selain dapat ilmunya, kita dapat relasi juga. Terus kita dapat komunitas baru. Nah, dari kelas penyiar itu waktu itu saya tuh dapat ilmunya. Kemudian dapat apa handbook yang bisa saya jadikan salah satu referensi kalau misalkan saya mau ngajar lagi. Kemudian saya tuh dapat relasi teman juga. Nah, yang ikut di situ itu ternyata bukan tidak semuanya itu benar-benar pekerjaan utamanya sebagai public speaker atau jurnalis atau apa, tapi ada yang punya salon lah, ada yang memang dia itu eh, apa jadi public speaker itu side jobnya dia gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia dapat job nih sebagai MC apa gitu ya, ternyata dia lagi nggak bisa karena dia lagi ngerjain kerjaan utamanya, dia bisa oper ke kita karena kita kenal gitu. Terus dapat komunitas juga kan di situ dari si penyelenggaranya, si kelas penyiar itu. Jadi kalau kelas penyiar lagi ngadain acara, kayak waktu itu dia ngadain summer camp untuk anak-anak. Jadi ngajar public speaking for kids di Mall Taman Anggrek. Nah dia nawarin ke alumninya, gitu. Dia nawarin dulu ke alumninya di grup WA. Nanti ada grup WA-nya komunitasnya gitu Kak. Jadi dia nawarin ada nggak yang mau gitu apa namanya ngisi di tanggal sekian-sekian gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi juga kalau misalkan mau ikut kelas-kelas. Kelas-kelas tuh bisa dicari di Instagram juga sih. Terus kalau misalkan di lingkungan sekitarnya ada komunitasnya juga, itu bisa join gitu supaya dapat teman-teman komunitas yang bisa sharing-sharing ilmu, terus bisa jadi mentor juga. Nah, kebetulan kalau saya kan kerja di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu ada komunitas public speaker namanya Moface. Di situ mentornya itu Bapak Ibu eh, senior yang memang sudah jadi public speaker sejak lama gitu. Nah, mereka ngadain sesi sharing gitu untuk junior-juniornya. Nanti kalau misalkan ada event-event di Kementerian Keuangan bisa di-share di situ. Ada event ini nih, siapa yang bisa jadi MC tanggal sekian gitu. Jadi kita dapat komunitasnya, dapat sharing pengalaman dari teman-teman, dapat mentor juga. Terus sering kalau saya juga sering cari ilmunya di YouTube juga gitu. Walaupun kalau YouTube kan kita satu arah gitu ya dengerin dia aja gitu. Tapi itu cukup jadi ilmu tambahan buat kita. Terus cari kalau bisa sih cari jejaring yang luas Kak gitu. Jadi setiap kali ketemu orang kita usahakan untuk bisa membangun relasi yang baik dengan orang itu. Siapa tahu ternyata dia public speaker yang bisa jadi mentor kita juga gitu. Saya bahkan pernah ketemu sama driver Grab karena waktu itu saya pulang dari apa dari IPSA di Jakarta Barat itu dari sertifikasi public speaker waktu itu kan habis selesai kelas terus saya pulang naik Grab ternyata si driver Grabnya itu MC Wedding gitu jadi dia nanya habis kegiatan apa Kak di situ oh ya ini saya habis ini sertifikasi public speaker gitu oh kalau kayak gitu kegiatannya gimana gini-gini saya tuh biasanya tuh MC Wedding di sini sih terus saya lihat IG-nya dia portofolionya oh ternyata dia MC Wedding gitu terus dia bilang
eh saya jadi sepanjang perjalanan dari Jakarta Barat sampai Jakarta Pusat itu tuh saya ngobrol sama dia tuh soal sharing-sharing gimana cara dapat job untuk MC Wedding gitu-gitu. Terus kalau misalkan belum pernah nggak pede gimana caranya dia ngasih berbagai tips gitu jadinya Kak. Jadi kalau kita ketemu orang dimanapun itu kalau memungkinkan kita menjalin relasi yang baik dengan dia ya kita cobalah menjalin relasi itu gitu. Siapa tahu dia ternyata public speaker yang sudah lebih berpengalaman dari kita bisa sharing pengalamannya gitu. Bahkan dari driver Grab loh waktu itu. Jadi dia memang side job aja driver Grabnya gitu. Masih muda sih mas-mas driver Grabnya itu kan dia. Saya MC Wedding di sini Kak. Nanti ya kapan-kapan kalau ada gitu kita sharing-sharing. Mantap banget memang dari perjalanan aja padahal. Gitu Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Iya Kak, Itu. wah keren ya. Dari ini juga kita ngobrol, kita networking ya Kak Iya Anggi ya. networking betul. Bisa berjejaring juga kita bisa punya banyak ilmu. Ada tambahan lagi Kak Anggi untuk pertanyaan? Cukup, Kak. Terima Oh kasih iya, banyak. Terima kasih Kak makasih Anggi. Kak Anggi. Iya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak, ini ada katanya Kak Sahlan ingin sharing juga. Kak Sahlan pernah bikin cerita dari itu Kuartet Sahabat Pemberani ya Kak Sahlan ya? Mana nih Kak Sahlan nih? Kak Juli, punten. Ada pertanyaan dari Kak Nenong dulu Oh, kayaknya. oke. Iya, Kak Nenong, betul. Kak Nenong waktu yang itu ya, yang Kak Riki tambahannya itu katanya kata Kak Nenong gini nih Kak, bolehkah menambah ini nih storytelling untuk orang dewasa itu bagaimana ya caranya supaya cerita itu bisa menggugah katanya Kak Elok. Itu pertanyaan dari Kak Nenong tuh. Nah, orang Saya dewasanya nambah ya kelok, maaf. Saya nggak siap. buka kamerain pakai avatar. Lagi kurang enak badan soalnya. Oh ya. Jadi saya pernah, mungkin ada teman-teman juga yang pernah lihat ya video seorang biksu kayaknya. Kayaknya beliau biksu karena pakai kuning gitu. Dia cerita tentang legacy gitu ya. Integrity, legacy lah intinya. Jadi tentang cerita eh siapa Edi namanya tuh yang O'Hara yang jadi bandaranya di Amerika gitu. Eddie O'Hara apa? Jadi dia seorang tadinya seorang apa namanya? Seorang gembong mafia gitu ya. Nah, suatu hari ada titik balik gitu. Gimana dia mikir kok dia udah punya segala macam gitu ya sampai kompleks perumahan aja yang termewah di Amerika gitu karena memang dia ngebackingin mafia narkotika gitu ya. Eh, Apapun kasusnya pasti lolos kalau di tangan si eh, Eddie ini gitu. Nah, eh suatu hari ada titik balik dia kepengen saya udah kayak gini tapi kok kayaknya apa nanti yang mau saya tinggalin legasinya gitu untuk anak saya gitu kan ya. Dia cerita gitu begitu menggugah gitu sampai kayaknya hampir membekas di benak kita lah gitu ya. Bagaimana akhirnya menjadi titik dia ketemu titik balik. Nah, suatu hari adalah pilot tempur pesawat Amerika gitu. Nah, si pilot pesawat tempur ini tuh sampai di satu cerita itulah gitu dia bisa menghadapi berapa banyak pesawat tempur Jepang gitu dan itu pesawat padahal si pesawatnya dia itu udah kehabisan bahan bakar dan bisa terancam jatuh gitu ya gitu tapi dia bertahan dan karena waktu dia balik mau ambil bahan bakar lagi dia lihat ada pesawat-pesawat Jepang mau menyerang dia balik gitu ya dengan kondisi pesawatnya minim bahan bakar dan dia tembaki semua pesawat Jepang itu dan jatuh. Nah, ternyata si pilot pesawat tempur Amerika ini itu adalah anaknya si gembong mafia itu gitu. Jadi gimana dia mencontoh legacy yang ditinggalkan oleh ayahnya lah gitu kira-kira seperti itu. eh nah itu Kak, cara dia cerita tuh bener-bener yang wow gitu, yang sampai kita tuh yang terkesima gitu. Nah, mau maksudnya cerita kayak gitu tuh gimana kita membangun apa namanya suasana sehingga orang tuh masuk ke cerita itu gitu. Tapi ini untuk orang dewasa ya gitu Kak. Tentunya mungkin ya satu ya pasti pemilihan ceritanya yang cocok dengan audiensnya ya gitu. Tapi gimana itu bisa benar-benar eh gitulah kayak menggugah gitu loh sampai dengan ya poin-poin yang dia mau capai tuh dapat gitu akhirnya gitu. Mungkin kalau untuk orang dewasa dengan tipe cerita yang uh, cerita asli seperti itu ya gitu, yang Ya, kisah inspiratif itu. ya.
kita bisa selipi sebenarnya itu karakter pembawaan kita juga kan Kak. Untuk misalkan kita Hmm. bisa menyampaikan dengan intonasi yang benar-benar menggugah dari audiens, terus bisa bawa dengan apa gestur tubuh yang bisa benar-benar audiens itu jadi menatap ke kita aja. Itu kan kita perlu berlatih dari dalam diri kita sendiri juga ya. Kita latihan terus supaya bisa membawakan cerita itu dengan intonasi yang menggugah, dengan gestur yang bikin semua mata itu jadi tertujunya ke kita aja, fokus langsung gitu. Orang kan juga ada orang yang punya kayak karisma yang dia itu, kalau dia ngomong, semua orang tuh akan set ke dia gitu. Tapi ada juga orang yang kalau dia ngomong, orang tuh memperhatikan ke dia paling 2 menit, 3 menit, habis gitu bosan gitu. Nah, kita harus melatih diri kita juga supaya kita bisa punya intonasi, kemudian cara bicara, dan gestur tubuh yang membuat orang tuh benar-benar tertarik ke kita. Setelah itu kita latihan gimana cara bercerita dari awal sampai akhir. Lalu kalau misalkan kita belum pede banget bisa menarik perhatian audiens dari awal sampai cerita selesai, kita bisa tanya jawab. Jadi di sela-sela cerita kita, kita nunjuk peserta yang kira-kira udah mulai nggak fokus buat ditanya gitu. Atau buat sharing sedikit gitu. Jadi di sela-sela cerita itu bisa ngebantu kita untuk istirahat sejenak juga, untuk apa menarik perhatian audiens lagi juga karena kita nunjuk-nunjuk itu kan. Jadi biar mereka fokus gitu. Jadi interaksi interaksi dengan si audiensnya gitu. Selain kita tetap harus berlatih dari diri sendiri juga sih Kak. Gitu. Kita bisa interaksi. Itu sih kalau saya lebih ke karena kalau ke orang dewasa apalagi orang-orangnya lebih dewasa banget dari saya gitu. Saya coba untuk interaksi sih tanya jawab gitu. Gitu. Gimana Kak Nelo? Terima kasih Kak Elo. Ada lagi kah? Semoga menjawab ya Kak. Iya, iya. Terima kasih Kak Elo. Terima kasih. Iya, Kak Nenong, saya tuh suka dengerin ya, Ayo Hmm. Dongeng Indonesia itu Hmm. komunitasnya Kak Ayo. Iya. Itu tuh ada The Nest Story. Jadi kita ada IG-nya, mereka ada IG-nya. Tiap malam apa suka ada cerita-cerita untuk dewasa gitu ya. Memang ceritanya Hmm. bukan lagi cerita anak-anak ya, ada percintaan, ada apa kisah-kisah kehidupan gitu. Itu bisa loh kita mendengarkan juga melihat bagaimana kakak-kakak di sana pada mendongeng untuk orang-orang dewasa gitu ya. Di sana ada aku sudah share di chat IG-nya. Ya, Jadi mungkin udah kita saya lihat nih. sama-sama bisa Makasih Kak. belajar bagaimana cara mendongeng untuk dewasa yaitu 15 tahun ke atas sih di sana. Begitu. Iya Kak Noneng. Kak Nenong. Kak Nenong. Iya, iya. Teman-teman, apakah ada lagi Kak Sahlannya sekarang apakah Kak Sahlan bisa untuk sharing mungkin Halan sedang izin ini ya, sebentar sedang ada katanya. kegiatan Hmm. menerima telepon. Iya, ada teman-teman lagi. Kak Elok, kita mau latihan nggak? Boleh sambil menunggu pertanyaan, Iya, mungkin boleh, boleh. teman-teman kita coba latihan sebentar ya. Kita coba latihan yang interaktif tadi. Saya buka dulu. Iya. Ini yang cerita rusa nih. Terlihat nggak ya layar saya? Ada Kak? Apakah terlihat full? Ada full. Oke. Nah, mungkin Kak Juli bisa tunjuk siapa nih yang mau bercerita, mencoba mempraktekkan dengan gerakan dan juga intonasi, terus ekspresi juga. Jadi kalau bisa open cam ya, teman-teman ya. Karena kita pakai gerakan, pakai intonasi, pakai ekspresi. Teman-teman yang di Papua mungkin juga boleh. Kak Anggi mau coba. Ya, Kak Anggi mau coba Boleh tuh, nggak? Kak. Oke, Kak Anggi silakan. Maaf ya Kak, ini nyoba. Aku nggak tahu bener Emang atau perlu enggak. dicoba, Kak. Semua perlu dicoba. Yuk, gas, kita coba aja. Di hutan ada seekor rusa bertanduk. Setiap hari ia suka melihat langit dan mendengar burung-burung berkicau. Suatu pagi, rusa ingin menyeberang jembatan. Namun,
Jembatannya sangat sempit. Kalau ada jembatan, di bawahnya ada apa ya? Hmm, iya benar. Sungai. Rusa sangat takut. Rusa tidak berani melangkah. Ia kemudian menarik nafas dalam-dalam. Oh, lalu mencoba melangkah pelan-pelan. Sampai akhirnya, yeay, berhasil. Burung-burung ikut bersorak gembira. Dan rusa juga senang karena berani mencoba. Udah, Kak. Yeay, keren banget Kak Agi. Wow, mantap. Kak Juli masih di mute nih Kak Juli. Keren, keren, Keren keren. Gimana banget, keren Kak banget Kak. Kailok, ada masukan? Keren banget, mantap, mantap. Ekspresinya sih udah dapat, gerakannya juga oke. Cuma mungkin eh Kak Anggi ini suaranya masih sama terus dari intonasinya sih sebenarnya udah ada sih, udah naik turun gitu kan. Kayak tadi di bawahnya ada apa ya? Gitu. Terus kayak namun jembatannya sangat sempit. Sebenarnya itu sudah ada intonasinya. Hanya saja eh suaranya kurang beragam gitu Kak. Kayak misalkan di hutan ada seekor rusa bertanduk. Setiap hari ia suka melihat langit, mendengar burung-burung berkicau, gitu. Jadi kayak ada pembeda suara gitu, Kak. Itu supaya anak-anak tahu, oh kalau rusa seperti ini ya kira-kira gambarannya suaranya. Burung-burung itu lebih lembut nih dari rusa lebih kecil-kecil, suaranya lebih kecil. Kalau pagi-pagi suaranya seperti apa, kalau malam nanti di malam gitu. Di hutan kan gelap, jadi kayak di tengah hutan gitu. Kita suaranya agak lebih gede gitu. Tapi udah bagus banget, keren banget Kak Anggi, keren sekali. Mantap. Oke, makasih banyak, Kak. Sambil Kita belajar perlu lagi. mencoba terus-terusan Kak. Saya juga dulu datar-datar aja, biasa aja loh Kak. Tapi coba terus ikutin apa kelas-kelas yang ada online-online pun tuh oke banget. Saya suka ngikutin Ayo Dongeng itu juga karena Ayo Dongeng itu kadang-kadang suka ada live gitu yang kita bisa lihat bagaimana mereka mendongeng. Itu keren banget, keren Silakan, banget. terima kasih Kak Anggi sudah berani mencoba kita belajar bersama ya. Oke, Anggi. yang sudah buka kamera sih Kak Lia nih. Ayo kalian mau coba? Tapi ya Kak Elok, saya ingat itu yang cerita tadi yang saya bilang biksu itu ya. Dia sampai menirukan suara tembakan apa segala itu benar yang Iya, jadi kayak cerita ke anak kecil tapi dewasa untuk orang dewasa. Tapi iya, semua tuh dia tirukan gitu. MB apa namanya? Suasananya dibangun dengan suara-suara dia juga gitu. iya betul-betul. Bisa Kak. Itu juga kita sebagai yang menyampaikan, kita perlu latihan untuk bisa menirukan suara yang bisa benar-benar audiens itu jadi perhatian gitu ke kita. Kita perlu membangun kepercayaan diri kita dulu sebelum kita menyampaikan ke orang lain, supaya kita bisa nih menyampaikan dengan maksimal, terus kita yakin mereka akan mendengarkan kita gitu. Kalau kitanya nggak persiapan dengan suara kita biasa-biasa aja, datar-datar aja, pelan suaranya, terus kita tidak observasi seperti apa sih kira-kira situasi yang mau kita ceritakan gitu. Misalkan kayak saya mau nyeritain tentang hutan gitu, tapi saya nggak tahu kalau hutan tuh kira-kira situasinya seperti apa ya? Apakah dia terang, kemudian dia gersang, atau seperti apa? Itu kan kita nggak bisa membawakan emosinya gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita riset juga tentang apa yang kita mau sampaikan supaya kita kebayang suasananya. Terus nanti kita bisa menyampaikannya itu sambil ngebayangin suasana di situ. Jadi kita suaranya tuh kebayang juga sampai ke penonton gitu. Iya, iya. Makasih Kak. Wah, keren Ya, ya kalau kita Keren, sudah keren. pada tahap itu ya. Eh, kita memang perlu apa pengalaman perlu diperbanyak ya jam terbang kita mungkin Kak Elok Ya, ya. mm-mm. Jadi kita Mm-mm, betul berani betul. aja gitu ketika ada kesempatan, Mm-mm. hayu ngedongeng, hayu Ayo gitu. aja. Jadi itu bisa memperbanyak kita jam terbang tahan bantingnya, bagaimana mengelola audiensnya gitu ya. Kita akan lama-lama ditempa oleh lingkungan kita. Iya. Betul betul. Ada lagi tidak yang mau ini? Ada yang mau belajar?
Dari Porpak, dari Papua ada yang mau mencoba nih refreshing? Itu mau mencoba Kak sambil berdiri boleh loh, sambil berdiri Boleh, lebih boleh, boleh, boleh. Yuk. lebih bagus lagi. Silakan. Ada yang mau mencoba? Kamera di atas. Oh, keren, Kamera di keren, atas. keren. Lihat kamera di atas. Silahkan. Ih, keren. Naik. Baik, Master Elok, Mungkin bisa maju ke perkenalkan depan kami dari lagi kali ya. Papua. Ya. Iya, saya akan memperagakan tentang puisi di atas. Cerita. Itu dongeng itu. Di hutan ada seekor rusa bertanding. Setiap hari ia suka melihat langit dan mendengarkan burung-burung berbicara. Suatu pagi, rusa ingin menyeberang jembatan. Namun, jembatannya sangat sempit. Kalau ada jembatan, di bawahnya ada apa ya? Ah, iya benar, ada sungai. Rusa sangat takut. Rusa tidak berani melangkah. Kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu mencoba melangkah pelan-pelan sampai akhirnya, yeay, berhasil. Burung-burung pun ikut bersorak dan rusa juga senang karena berani mencoba. Yeay. Yeay, boleh kasih Keren action teman-teman. banget. Keren. Keren sekali. Keren Terima kasih, sekali. Kak. Wah, Terima ikutan kasih. Yapi-Yapo, Kak, biar bisa dongeng bareng, Kak. Waduh, Wah, keren menyenangkan banget. sekali. Keren banget. Keren sekali, Kak. Sedikit aja nih dari saya. Tadi karena kan sambil berdiri jadi lebih enak ya, gerakannya lebih bisa lebih leluasa gitu. Tapi perlu juga untuk kita lebih memperjelas gerakan kita Kak, gerakan tangan, gerakan badan gitu. Kayak misalkan rusa kan tadi ke atas tuh jarinya kan sebagai tanduk ya. Nah, eh, ada tadi beberapa kalimat atau kata yang gerakannya tuh masih hampir mirip gitu. Kalau bisa tuh kita bedakan banget nih gitu antara satu kata atau kalimat dengan kata lain gitu. Jadi kayak rusa logonya apa lambangnya tadi dengan tanduk. Kemudian kalau misalkan jembatan kita pakai tangan. Jembatan gitu. Kalau misalkan melangkah kita pakai gerakan melangkah. Tuik 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 gitu. Jadi gerakannya lebih jelas lagi supaya anak-anak juga mengikutinya tuh lebih enak gitu kan, lebih jelas juga gitu. Apa aja yang harus mereka ikuti itu lebih jelas. Jadi instruksinya ke audiens itu sangat jelas gitu kan. Tapi selebihnya udah keren banget, mantap banget, intonasinya juga udah mantap. Keren sekali. Terima kasih, Kak. Yeah. Terima kasih, ditunggu jadi anggota Yapi-Yapo ya, kakak-kakak dari Porfak Papua. Ada lagi yang mau mencoba? Satu lagi, satu lagi. Iya, Kalau ayo, ada. ayo. Siapa nih yang mau coba nih? Kalian mau coba kali ya? Duh, aku grogi lah kalau kayak begini. Iya, Ayo, grogi silakan nih. kali ya. Nah, aku coba berdiri ya. Kayaknya Iya. kalau berdiri Boleh, itu boleh, lebih Kak. enak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di hutan ada seekor rusa bertanduk. Setiap hari, dia suka melihat langit dan mendengarkan burung-burung berkicau. Suatu pagi, rusa ingin menyeberang jembatan. Namun jembatannya itu sempit ternyata. Nah, kalau ada jembatan, di bawahnya ada apa ya? Oh iya benar,
ada sungai. Rusa takut. Rusanya tidak berani melangkah. Tapi kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia mencoba melangkah pelan-pelan. Sampai akhirnya, berhasil. Burung-burung ikut bersorak gembira. Dan rusa senang karena dia berani mencoba. Oke, terima kasih. Mantap banget. Emang jam terbang udah tinggi ya, dari keren banget udah nih, udah mantap. Bungkus. Tapi tetap aja deg-degan tahu. Bungkus. Gak apa-apa Kak, deg-degan itu berarti kita excited. Jadi tidak apa-apa kita selalu deg-degan. Justru kan deg-degan itu bagus, menandakan kalau kita excited dan penuh persiapan. Betul, betul. Keren sekali Iya. kalian, keren-keren, mantap. Terima kasih, terima Iya kasih. nih, wah, aduh senang sekali ya kita sampai hampir 1,5 jam ya kita di sini nggak kerasa loh waktunya kita belajar bersama. Makasih loh Kak Elok dan kakak-kakak semua. Bagaimana? Apakah ada kita satu pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup nanti? Eh, Kak Sahlan, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Oh, belum. Oke. Iya. Eh, kita ucapkan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Ini Alhamdulillah. Kak Juli, Terima Kak kasih Juli, banyak terima Kak kasih Elo. Kak Juli. Special thanks kepada Kak Terima Elok. kasih. Yang Ya, sudah makasih. iya Maaf nih untuk saya off ini. cam. Ini lagi nemenin anak kontrol ke rumah sakit. Iya, Ya aduh. ampun, semoga cepat sembuh Master Sari. Iya, semoga cepat Oke. sembuh, Master. Nada ya. Kak Anaknya. Juli, Kak Juli, Kak Ya, Juli, Kak ya. Juli. Nuhun Mungkin semuanya. kita Sampai boleh nggak ketemu. Sebentar. kita Iya. minta teman-teman di sini buat menuliskan satu hal yang Ya, dipelajari izin live di ya Kak kolom Juli chat. ya. Iya, Kak Sari ya. Boleh, boleh, boleh. Yuk, yuk. Eh, boleh tuliskan teman-teman apa sih yang hal apa yang hal baru apa yang ditemukan dari eh, workshop kita di pagi hari ini bersama Kak Elok atau hal yang paling menyenangkan ya, paling berkesan. Chat ya Kak, Silakan boleh di dituliskan kolom chat ya. Kak. Special thanks juga untuk Forpak di Papua yang ikut bersama kami. Suatu kehormatan nih semua anggotanya ya pada hadir. Mangga, mangga silahkan dituliskan di chat. Halo Kak Juli. Oh, sudah Kak? Halo, mohon maaf teman-teman semuanya. Ya Allah, hari weekend ada aja telepon. Udah pada selesai kan? Nanti aja ya kakak-kakak. Setidaknya saya mau kasih tahu aja bahwa kuartet itu tidak hanya dipakai untuk bermain game, tapi justru diajak berinteraksi. Selama ini kuartet itu hanya di pikiran teman-teman bermain kan? Padahal proses bermain itu bagian dari interaksi bercerita. Permainan bisa efektif diawali dengan storytelling dan juga public speaking yang baik. Kalau kakak-kakak diajak kocok, ini kelas aja nih sesi-sesi kita aja ya yang masih bertahan. Teman-teman pasti belum pernah dapat yang seri ini kan? Tunggu, di akhir tahun ini akan dikasih. Jadi ini kuartet 2.0, kuartet sahabat pemberani yang versi 2.0, karena di dalamnya ada mengajak bercerita. Situasi saat ini di sekolah, di sarana umum, sama rumah. Nah, 9 nilai integritas kan ada Jumat bersepeda kakak ya. Kalau kakak-kakak teman-teman kan suka jadi Jumat bersepeda kakak. Kalau kami ya berjumpa di kertas gitu. Biar teman-teman pada saat bermain kita ajak berliterasi, kita ajak berjelajah. Apa sayang? Sendal ambil di rak sendal. Bisa. Bisa dong. Bisa. Mana minta tolong? Ayah, Iya. aku mau pakai sendal. Minta tolongnya mana? Ntar ya kak ya. Jadi ntar. Oh ya, ternyata ya dari memakai apa kuartet sahabat pemberani juga kita bisa loh
bercerita ya, karena di sana kan Benar banget Kak Juli. ya ada Tapi sebelum itu saya tokoh-tokohnya juga mengucapkan dulu ya. terima kasih sama Kak Elok pakai pantun. Ya, Bangun pagi karena ayam berkokok, Cakep. membuat cakep, kita semangat untuk berdaya. cakep. Artinya. Cakep. Saya sangat berterima kasih sama Kak Elok karena materinya sungguh memperkaya. Nah, Minggu saya pagi mau nagih sama jalan-jalan ibu koordinator sama-sama saya Kak tadi kalau Sahlan. masih ada Bu Jamila itu ibu koordinator kita loh, penyantun cakep yang komunitasnya semoga hidup lagi. Udah lama banget tuh tidur Master komunitasnya. Diana, ya. Mas. Enggak, Master Jamila. Kalau Oh, Master Jamila itu Jamila. Oh koordinator iya. pantun, penyantun cakep, penyuluh anti korupsi, suka pantun, cara kreatif penyuluhan gitu, cakepnya kalau nggak salah. Gitulah ya. Nah, jadi tadi kan saya sebut buku ini tuh saya sudah tanya sama Tereni juga, ini ada PDF-nya atau memang dijual? Kalau dijual berarti bagus banget nih kalau misalkan menjelang Akkordia cetakan selanjutnya dibeli banyak aja, misal. Karena buku ini tuh yang mungkin kalau pada banyak yang nanya, Orange Juice kenapa sih nggak ada edisi selanjutnya dari KPK gitu ya? Jangan pakai virtual background kayaknya deh. Karena kalau pakai virtual background dia nggak bakal muncul. Nih, warnanya juga orange. Kemarin Kak Juli yang bantu. Si orange juice itu sebenarnya di sini tuh perpaduan antara orang yang udah pada meninggal sama yang masih hidup. Biar kalau pada mau tahu refleksi integritas dan mau cerita langsung sama orangnya bisa ditemuin. Tadi kayak salah satunya kayak lo bilang, Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab ada. Mas Zainal Uceng ya, Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Muhtar ada. Gusmus, jadi beberapa lah tokoh-tokoh yang masih hidup bisa ditemui kalau mau bercerita tentang integritas sebagai orang dewasa. Teladanannya bisa diikuti di sini. Termasuk Ibu SMI kayak lo ada di sini. Iya. Ada di sini. Nah, saya tadi mau cerita caranya. Kalau kita nih, saya tidak hanya bilang ke anak-anak, ke siapapun usianya, kita kan kalau main tuh dibagi. Kalau kita ini main kocok, ini kan lagi banyak nih peserta ngumpul. Ada yang mau sukarela atau mau disuruh ambil aja. Kalau ada yang mau sukarela kan maju ngambil. Cara kita, kan tadi tuh ada empat situasi saat ini di sekolah, di rumah, maupun di sarana umum atau masyarakat. Nah, 9 nilai integritas itu ada, ya Jumat bersepeda kakak tadi kan, ini contoh aja. Ketika saya kocok, anggaplah saya ini orang yang diminta untuk bercerita. Saya pesertanya misalkan. Saya ambil nih ditumpukan, set. Nah, yang 4 tadi di sebelahnya dikocok juga. Boleh dia milih secara tertutup ya. Yang kita dapat kartunya apa? Mandiri, terus yang diwarnain mandiri hasil sendiri. Nah, hasil sendiri ini berarti dia harus bercerita tentang saya dapat di rumah. Rumah, mandiri, hasil sendiri. Saya mulai bercerita. Kemarin saya punya tugas dari kantor, dari sekolah, yang tentu saya tidak bisa melimpahkan ke orang lain atau menyuruh orang tua saya atau ke anak saya. Mau nggak mau hasilnya ya harus saya dapatkan secara sendiri. Saya kerjakanlah secara mandiri. Toh juga nanti hasilnya bermanfaat buat saya, dan ini juga bisa bermanfaat buat tempat saya bekerja ataupun di mana saya sekolah. Kemandirian itu hadir pada diri saya dan juga berdasarkan hasil saya sendiri, hasil usaha saya sendiri. Sudah, cerita seperti itu. Oh, Kak, sekarang ada yang begitu ya, Kak ya? Ada Itu aktivitas. edisi baru ya, Kak Oh, Sahlan? edisi baru ya? Iya dong, edisi baru. Kuartet ya. Kayak Edisi baru. Inilah yang kemarin bolak-balik saya minta tolong sama Pak Roto. Ya mungkin Kak Juli sama Kak Nenong beberapa kali ya kita di tim 9 nanyain, mana ada desain yang lama nggak? Ini waktu zaman pandemi. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah ingat Obat Manjur sama Made in Family bikin Iftar, Integrity from Home Talk about Relationship. Kuartet inilah yang menemani orang tua di seluruh Indonesia menerapkan integritas dari rumah. Integrity from Home ini tidak perlu kita ajak bermain anak-anak melalui kartu dibagi, mencari isinya, tapi diajak bercerita, prosesnya refleksi. Jadi bermain itu mengajak kita merefleksikan apa yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Ini dari keluarga. Berhubung kita di rumah gitu kan. Nah, dalam permainan inilah yang mengajarkan kita ambil satu nih. Jadi kayak tantangannya agar dia bisa bercerita. Instruksinya, nilai sederhana, misal merasa cukup. Aktivitasnya merasa cukup. Kita bercerita sederhana.
Saya bersyukur hari ini saya bisa bangun pagi, saya masih bisa bernafas, saya diberikan sarapan oleh ibu saya sebagai anak nih, saya diberikan kasih sayang, dan sudah mandi. Ditambah lagi bisa mendengar cerita Kak Elok, saya bisa belajar. Saya merasa cukup dengan proses kelas ini. Terima kasih Kak Elok. Contoh. Jadi permainan-permainan ini tanpa diminta untuk bercerita, dia kan akan melihat situasi. Itu tadi kan contohnya situasi saat ini. Jadi ada saja yang bisa mereka lakukan secara spontan berdasarkan tantangan ini nih Kak. Tantangannya ada di 4 kartu ini. Jadi di rumah misalkan. Sebenarnya dari setiap cerita itu mengajak mereka praktikkan, peragakan, penerapan salah satu nilai di rumah. Nilai integritas yang dari 9 nilai tadi. Jadi seperti itu cara mainnya. Kalau yang orange kan kelihatannya lebih kepada bagaimana menghafal ya. Dari proses bermain kita mengumpulkan 9 nilai, dan yang paling banyak itu pemenangnya. 1 nilai ada aktivitasnya. Ya sama sih, itu yang nggak berubah. Hanya ini yang menjadi pengembangannya ada kartu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan di rumah, sarana umum, situasi saat ini, dan sekolah. Jadi tidak berhenti di nilai dan perilakunya. Jadi perilaku kayak jujur. Jujur itu ada tidak berbohong, tidak mencontek, mengakui kesalahan, berkata benar. Nah, kalau misalkan kita ajak main saja, lantas mereka sudah menghafal atau mengingat dari semua perilaku dari setiap nilai itu, ya harapannya sih mereka bisa praktikkan. Nah, di permainan yang kuartet lama itu nggak ada aktivitasnya, nggak ada praktik. Hanya bermain untuk menang gitu. Betul, bisa ditambahkan lagi itu refleksinya apa tantangan melakukan aktivitas itu. Makasih Kaila. Jadi, Kalia ya. Jadi memang permainan ini sangat modifikatif, bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya berlaku untuk kuartet, dibagi, lalu main. Tapi justru dalam bentuk tantangan, ya semacam truth order, bisa juga dalam bentuk, pernah ya Master Via itu, kalau nggak salah Master Lia di Jarum ya, yang kegiatan bersama Kemenkes, diajak tuh bagaimana ASN Kemenkes itu bisa menggunakan kuartet ini tuh. Masih pandemi juga tuh waktu itu, 2020 atau 2021 tuh. Nah intinya, sayang aja kalau misalkan kuartet ini tuh sudah diproduksi, sudah dikembangkan, tapi tidak dipercetak banyak lagi. Akhirnya kan kalau teman-teman Paksi yang kemarin dapat itu rata-rata orange terus ya. Sedangkan pengembangan ini sudah ada sejak 2020. Nah, dengar-dengar tahun ini di ACLC cetakannya pakai yang ini. Syukurnya kita dapat soft copy-nya dan bisa diperbanyak oleh ACLC. Ya, Itu semoga masih nanti ini cetak bisa kartu Kak Sahlan. karena sementara ini masih belum bisa belum dipublikasikan di ACLC, sayangnya gitu. Alasannya belum tahu apa. Nah, nanti diselesaikan pembahasan di Direktorat Soskam ya, sama karena kan yang ngembangin dulu ini kan Tedira di mungkin pada tahu ya Tedira ya. Kalau Dian nggak tahu Rahmawati. Tedira, nanti belum pernah ketemu ya Kak Itu Julita. Dian Rahmawati. Dira Middleton. Nah, Tedira itu yang kerjasama bareng dengan GIZ, KPK dengan GIZ itu ngembangin kuartet ini. Jadilah kuartet ini tuh bisa aplikatif selama pandemi, walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Maksudnya ketemu langsung bermain kuartetnya. Seperti itu, kakak-kakak. Jadi semoga media-media ini tuh sebenarnya bisa banget kita lakukan dengan cara inovasi kita. Seperti tadi yang disarankan sama Kalia. Tidak hanya kita sebagai guru, dosen, tapi kita sebagai orang tua, kita sebagai penyuluh anti korupsi. Dan dari sini, akhirnya anakku tuh di rumah sama Gavia, tanpa kita minta menghafal 9 nilai integritas, dia jadi ingat. Karena saya sama istri main terus. Jadi dia hafal. Kayak lagu Si Kumbi, lagu Sahabat Pemberani. Ya mungkin karena media itu sering terputar di mobil, gitu kan, kalau nonton dongengnya Si Kumbi, alur ceritanya dia udah hafal juga. Jadi tinggal bagaimana anak kami itu kita coba asah bercerita langsung di depan umum. Itu yang belum. Baik itu di virtual ataupun di sekolah. Hanya kalau kita nih udah baca dongeng, tanpa kita ceritain, dia udah tahu tuh, lihat gambar ini itu ceritanya apa gitu. Jadi kayak kayaknya saya sih sama istri kayak oke lah proses. Jadi kita kan membiasakan menceritakan dia sebelum tidur. Tapi dengan dia udah tahu, ya, memang secara calistung ya, baca tulis berhitung belum ya, kita belum mengajarkan. Alfabet udah alhamdulillah, tapi dari situ kan dia sudah memahami alur apa cerita dari gambar yang terlihat di
dongeng tersebut. Bahkan good habit yang kakak-kakak pada buat itu di Yobiako, anak kami tuh udah senang banget, terutama yang Rangginang. Kak Juli, bukunya disenangin sama anak saya tuh, Rangginang. Wah, makasih. Itu sering dibawa kemana-mana, jadi dibaca, dan gara-gara itu Rangginang dia suka banget, Kak. Jadi setiap kita beli Rangginang dia minta ya, hanya kan namanya Rangginang, kalau kebanyakan nanti batuk juga ya kayak. Iya, Jadi iya. dia suka Rangginang, terus kalau makan Rangginang ingatnya buku kisah kenduri itu, si Iya. Rangginang yang Iya. Kak Juli buat. Aduh, Kak Salam terima kasih Terima sharingnya kasih ya. tentang Makasih Setidaknya Kak ini boleh Salam. banget kalau good misalkan habit. kakak-kakak mau terapkan, misalkan nanti sudah dibagikan ke teman-teman semua, kita boleh banget untuk simulasikan dan kembangkan. Sip, Nanti sip. ini Kita ada saya sesi mengusulkan khusus ke ya Kak Sahlan ya. untuk kita bikin Ya, challenge pengembangan Sudah bagaimana dibagi. board game ini bisa digunakan dengan cara masing-masing. Sangat namanya sahabat mudah, pemberani juga Kak. mungkin dimodifikasi oleh para master. Gitu. Iya. Oke, Namanya masih oke, sahabat oke. pemberani ya Terima itu ya. kasih. Wah, waktunya sudah pukul 10.38. Kita lama juga ya belajarnya. Foto bersama dulu, Alhamdulillah. Kak. Ya, Kak. Foto bersama Oh, dulu. boleh kita foto bersama ya. Yuk, yuk, yuk. Boleh dibuka? Kita buka ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Satu kali lagi ya. Kita eh, kita ada berapa layar nih? Kita lihat. Oke. Kita satu layar saja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Hartanto baru lihat nih dari Dana Rekca Pasukannya ya. Kak Elok kayaknya tuh sama-sama dengan Pasukannya Rekca. Kak Elok nih gimana nih? Baru muncul. Iya Pastor teman-teman, Hartanto. kita sudah belajar bersama Kak Elok, senang sekali ya. Kita berikan reaction dulu buat Kak Elok. Makasih Kak Masih banyak Elok. Kak Iya, Elo. Dan eh, senang hati. mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan baik ketika kita mendongeng, kita bercerita ya, bukan hanya untuk mendongeng, tapi mungkin kita ketika kita berhadapan dengan audiens, ilmu-ilmu dari Kak Elok bisa kita aplikasikan. Nah, terima kasih juga kepada Kak Sahlan yang sudah berbagi tentang Kuartet Sahabat Pemberani. Semoga tidak lama lagi kita akan menerimanya dan kita bisa juga bermain tentang Kuartet Sahabat Pemberani ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. Selamat warahmatullahi beristirahat. wabarakatuh. Terima kasih Kak Elo Waalaikumsalam belajar. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima terima kasih kasih. semuanya. Bye.